Ya, pemirsa Caldera Toba News, saat ini saya sedang bersama Kartini dan bersama Irfandi. Ya, saya Thompson Siagian dari Caldera Toba News. Kita sedang berada di Cafe Hollywood Sopo Sorong Baligi. Berbincang-bincang, sedang ada acara di sini saya lihat dan saya ikuti kegiatan mereka. Oke, Kartini dulu langsung nih. Kegiatan apa nih Kartini? Oke, jadi kegiatan ini adalah program pelangi yang diusulkan langsung oleh atau yang diprogramkan langsung oleh pihak TPL untuk melakukan pendekatan kepada para penerima beasiswa TPL yang berlokasi di Cafe Hollywood ini. Oke, Irfandi dari mana? Dari Samos. Samos ya. Irfandi apa? Irfandi Topeng. Dari desa mana? Dari desa Silagan Bindarai. Kalau di ITDL jurusan apa? Di 4 TPL. Apa? Di 4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Oke. Kartini, ini perekrutan kemarin seperti apa? Kenapa bisa dapat beasiswa dari TPL? Oke Pak, jadi kemarin itu kenapa bisa dapat beasiswa, ada informasi dari pihak kampus yang menyatakan bahwa dibukakan program untuk penerima beasiswa Tanoto seperti itu yang dibawahi oleh TPL seperti itu ya Pak. Jadi pada saat itu saya mengikuti proses pendaftaran pada tahap yang pertama, kemudian ada proses untuk seleksi di mana kami diberikan kesempatan untuk menuliskan sebuah esai yang menceritakan tentang bagaimana kami pribadi, bagaimana kehidupan kami dan lain sebagainya. Jadi pada esai itu kemudian diserahkan kepada pihak TPL, yang kemudian pada tahap ketiga kami diinstruksikan untuk mengikuti kegiatan wawancara, di mana pada saat wawancara itu kami ditanyai terkait tentang kami sendiri, kenapa ikut beasiswa dan lain sebagainya seperti itu Pak. Sampai pada saat ini sebagai salah satu penerima beasiswa seperti itu Pak. Kira-kira yang dinilai apa waktu itu? Kenapa bisa diterima? Kan mestinya kan banyak yang mendaftar. Iya Pak. Oke Pak. Jadi yang kemarin yang dia salah satu poin penilaiannya adalah IPK seperti itu Pak. Jadi bukan berarti karena mungkin orang berpikir bahwa penerima beasiswa itu adalah mungkin dari keluarga yang tidak mampu seperti dia Pak, notabene-nya seperti itu. Tapi dalam TPL ini sendiri tidak hanya terkait tentang keluarga yang tidak mampu seperti itu Pak, tapi mahasiswa yang benar-benar berprestasi namun memang berasal dari keluarga yang memang agak kurang mampu seperti itu Pak. Jadi yang pertama itu IPK, kemudian mungkin Pak yang saya lihat dari proses wawancaranya seperti itu Pak. Ketika kami ditanyai bagaimana cara kami untuk menjawab seperti itu Pak, bagaimana kami memberikan pendapat atau respon kami terhadap Bapak Ibu yang mungkin mewawancarai kami pada kesempatan itu seperti itu Pak. Oke, Irfandi, apa yang didapat dari beasiswa ini? Apa aja? Yang didapat banyak Pak, ada ilmunya juga. Ilmunya itu disediakan Tanoto Gathering walaupun online, tapi banyak ilmu sama jumpa teman-teman baru lah. Baru yang kedua itu uang kuliah yang kita dipenuhi semua per semesternya. Katanya sampai lulus ya? Iya. Terus sama uang jajan itu per semesternya juga dikasih. Jadi dikasih uang saku, dikasih uang kuliah juga. Iya. Lumayan juga ya? Iya. Kirain beasiswa itu contohnya dikasih entah 1 juta satu semester, nggak taunya ditanggung sampai lulus. Iya Pak, tapi harus tetap Pak dengan IPK-nya supaya konsisten terus. Iya, namanya prestasi. Iya Pak, benar Pak. Iya, Pak. Kalau itunya apa namanya? Dari total yang dikasih kira-kira cukup juga apa sudah membantu itu dari apa namanya? Tentu kan biaya operasional daripada mahasiswa juga Cukup banyak seperti cukup itu, Pak. banyak ya kan, tapi kan udah lumayan membantu Pak Guna. Iya Pak, kalau ditanya saya pribadi seperti itu Pak, sangat membantu Pak, karena saya berasal dari, walaupun orang tua saya PNS mungkin ya Pak, tapi memang keluarga saya itu udah agak kesulitan lah Pak gitu dalam hal ekonomi. Jadi memang sudah sangat terbantu seperti itu Pak. Misalnya ketika mungkin orang tua saya agak kesulitan dalam membayarkan, karena di keluarga juga adik-adik juga sekolah gitu kan Pak. Jadi sudah sangat terbantu seperti itu Pak. Ditambah lagi uang jajan yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk ini Pak, operasional yang lain, mungkin kegiatan kuliah, apalagi sekarang pembelajarannya online seperti itu kan Pak. Jadi untuk uang paket mungkin Pak dan lain sebagainya gitu, memang sangat terbantu sih Pak kalau saya pribadi gitu. Tinggal di mana Kartini? Di Pintu Pohan Pak. Pintu Pohan? Iya Pak, di Pintu Pohan. Jauh juga. Oh lumayan jauh Pak. ITDL kos berarti? Asrama Pak, kami di IT. Asrama. Iya Pak. Jadi ITDL itu asrama semua? Asrama semua Pak, Kayak mahasiswa SMA juga? Iya Pak, kayak Sampai SMA. SMA. Iya Pak. Kira
apa namanya, hanya SMA doang yang dia serap. Jadi kalian juga mahasiswanya juga Pak. semua itu. Semua asrama Pak. Mau yang dekat juga tetap asrama Pak. Ini kan banyak isu juga yang apa namanya, tentang PPL. Kalian nggak takut contohnya dibilang pro PPL? Iya Pak. Kan kalau menerima ini ya Iya, kan, Pak, menerima agak. beasiswa otomatis ada cap itu, capnya Irfan ini orang PPL, Kartini ini orang PPL. Kan? Iya. Gimana? Apa nggak takut gitu image itu melekat dalam diri kalian? Seperti ini sih Pak, kalau saya menanggapi hal tersebut awalnya sih Pak, karena saya kurang tahu seperti itu kan Pak. Apa sih sebenarnya, saya hanya cuma mendengar oh ada isu seperti ini, ada kegiatan seperti ini, ada permasalahan seperti ini. Saya mungkin pertamanya menanggapinya, wah ternyata agak gimana nih ya kan Pak, karena ini juga menyangkut kesejahteraan semua orang seperti itu kan Pak, hak orang yang ini yang agak dibicarakan. Cuman saya berpikir bahwa nggak selamanya kita harus menyalahkan satu pihak. Pasti ada sesuatu hal yang bisa kita lihat dari pihak lain yang mungkin tidak berterima di pihak yang satu lagi seperti itu Pak. Jadi menurut saya sebenarnya kalau ketakutan sih pada awalnya sih Pak ada gitu kan Pak, ketakutan. Aduh gimana nih ya gitu Pak. Maksudnya Tapi sih sudah tahu. sesudah tahu ternyata ada juga gitu kontribusinya, dan bukan hanya ada aja, sudah banyak gitu Pak ke orang-orang. Hanya saja memang penyampaiannya ke masyarakat masih kurang gitu Pak. Makanya terkadang masyarakat hanya menerima saja tanpa mungkin ada melihat dari sisi positifnya seperti itu Pak. Gitu sih. Sukses terlalu buat Oke Pak. Kartini. Iya terima kasih Pak. Iya Sukses Pak. lagi Irfandi. Iya, Pak. Iya, Pak. Dan Terima kasih. kalian cepat tamat. Iya Pak. Dan Terima dapat kasih Pak. bekerja. Oke? Amin, terima kasih Pak. Oke. Dari apa nih? Cafe Hollywood Soko Surung Balige, saya Thomson Siagian, Kartini dan Irfandi. Mudah-mudahan bermanfaat informasi singkat ini yang kami sampaikan dari YouTube channel Caldera Toba News. Kami dari kelompok Cidiase akan mempresentasikan tentang hasil riset kami. Yang pertama, kami akan memaparkan tentang dampak negatif dari pembangunan PPL. Yang pertama itu tentunya kurangnya reboisasi. Yang kedua adalah kerugian jalan raya. Yang ketiga memanipulasi hukum pajak. Yang keempat itu adalah polusi udara. Dan yang kelima pencemaran limbah. Keenam eksploitasi tanah. Dan yang terakhir adalah berkurangnya ikan di air. Dan kami akan memaparkan bagaimana dampak negatif ini diselesaikan. Yang pertama, untuk kurangnya reboisasi, kami menawarkan suatu solusi di mana nanti dapat memperbanyak reboisasi, di mana nanti ada pohon-pohon yang baik untuk mengurangi polusi udara. Yang pertama adalah hackberry dan yang kedua adalah eukaliptus. Dan yang selanjutnya adalah kerugian jalan raya. Seperti yang sudah dipaparkan tadi, seperti kata kakak tadi, bahwa kerugian jalan raya dapat dikurangi dengan menjaga jarak. Dan yang selanjutnya yang kami paparkan solusinya adalah di mana nanti dapat mengalihkan waktu untuk pengangkutannya di malam hari. Dan yang selanjutnya adalah manipulasi hukum pajak. Mengenai ini, untuk manipulasi hukum pajak kita dapat membangun sebuah sistem budgeting di mana nanti sistem ini dapat merupakan sistem pelaporan pajak seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah untuk pencemaran limbah. Seperti kita tahu bahwa pencemaran limbah itu dapat diberikan solusi dengan melakukan penyaringan limbah, baik itu limbah asap ataupun limbah untuk lingkungan sendiri. Dan yang selanjutnya itu adalah kita tahu bahwa TPL sendiri ada demo mengenai eksploitasi tanah. Jadi di sini kami membuat suatu solusi di mana nanti dapat menawarkan lapangan kerja untuk karyawan kepada masyarakat dan juga tentunya memberikan tunjangan dana terhadap penggunaan lahan tersebut. Dan yang terakhir adalah berkurangnya ikan di air. Dan ini dapat dilakukan penyaringan, tentunya penyaringan sebelum limbah tersebut dibuang ke dalam danau ataupun ke dalam suatu tempat pembuangan. Seperti itu. Terima kasih. Demikian hasil presentasi kami dari kelompok ini. Ada mau nambahin merespon hal ini atau kawan-kawan atau Kak Hema, silakan. Saya boleh nambahin, di situ ada dibuat memperbanyak reboisasi hackberry dan eukaliptus. Teman-teman, di TPL itu kita habis tebang hari ini, kalau besok itu hari yang ditebang harus ditanam.
kita udah perhatikan seperti itu. Jadi kita nggak ada namanya tindakan nggak reboisasi. Tiap tahun TPL targetnya itu dia harus nanam kurang lebih 16.000 hektar lahan, diperbarui dari apa yang sudah ditebang. Nah, untuk masalah ikan, kita udah pernah coba, bahkan di dalam pabrik kita buat kolam untuk melihara ikan, dan ternyata tidak mati, bahkan kita bisa makan. Jadi sangat-sangat disayangkan kalau ada isu karena TPL sehingga ikan itu mati, seperti itu pencemarannya. Itu mungkin yang bisa saya tambahkan. Jadi Plus program CD kita, program CD CSR, Bang Alex sama Kak Hema baru serah terima. ya, Berapa kilo Bang Alex? kurang lebih 1,3 ton. 1,3 ton untuk masyarakat. Tujuannya apa? Bukan sekedar jadi sinterklas. Bagaimana kita tidak mengambil ikan dari Siantar lagi. Nah, masyarakat punya kolam yang memang kita akan pantau hasilnya. Nah, jadi teman-teman sekali lagi, teman-teman menjadi duta TPL saat ini. Nah, hal-hal gini tolong dicermati lagi. Nanti selainnya ada PR berikutnya. Oke, tepuk tangan dulu buat ciwi-ciwi. Baiklah, selamat siang untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 atau kami buat namanya kelompok Dehalu. Jadi di kesempatan ini kami akan menyampaikan atau memaparkan apa sebenarnya hasil dari pemikiran kami, apa pendapat kami terkait tentang ketika kami disampaikan, oh kata TPL, apa sih sebenarnya kata yang mungkin atau apa hal yang terbesit dalam pikiran kami. Nah, berikut kami sampaikan beberapa isu yang mungkin sudah merembes atau sudah banyak di masyarakat dan mungkin tadi teman-teman yang lain sudah menyampaikan. Yang pertama itu, yang paling utama adalah yang pertama limbah, kemudian adanya penebangan pohon secara liar mungkin ataupun secara kurang dalam artian kurang terkoordinasi atau terprogres dengan baik, kemudian adanya kerusakan jalan, kemudian adanya eksploitasi tanah, kemudian pencemaran Danau Toba, kemudian bau atau pencemaran udara, dan yang terakhir adalah beberapa permasalahan yang ada di masyarakat, di mana terdapat rumah masyarakat di mana sengnya itu lebih mudah bersifat korosif seperti itu. Jadi adapun beberapa isu ataupun solusi yang bisa kami berikan, mungkin yang pertama bisa disampaikan oleh teman kami. Baiklah, seperti yang kita ketahui beberapa case tentang pencemaran udara, yaitu yang pertama, solusi yang kami tawarkan adalah membangun cerobong asap minimal setinggi 30 meter, di mana ketika seperti yang dikatakan oleh Niko tadi, ketika cerobong asapnya tinggi, maka asapnya tidak langsung mengenai masyarakat, namun mungkin bisa beredar entah. Yang kedua, gas buang dari hasil pabrik dapat dikelola yang dinamakan dengan dust collector. Dust collector ini adalah sejenis mesin di mana dia mengelola udara-udara yang kotor sehingga menghasilkan udara yang bersih ketika mengalir ke masyarakat. Kemudian solusi yang ketiga, menanam pohon yang mampu menyerap emisi gas seperti pohon mahoni dan pohon flamboyan. Kemudian selanjutnya tentang isu dari kerusakan udara, atap rumah masyarakat yang mudah keropos. Nah, hal ini disebabkan oleh emisi gas dari hasil pabrik yang mengenai atap-atap rumah masyarakat sehingga atap rumah masyarakat tersebut semakin cepat keropos. Memang atap rumah akan keropos pada waktunya, namun ketika terkena oleh gas emisi udara hasil pabrik akan lebih cepat keropos. Kemudian selanjutnya kebisingan. Solusi yang kami tawarkan dari kebisingan ini adalah membuat bangunan yang kedap suara. Contohnya pabrik tersebut kedap suara sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat yang sekitarnya ketika pabrik juga sedang beraktivitas. Kemudian solusi yang selanjutnya yaitu pemeliharaan alat-alat pabrik secara berkala. Di mana kita ketahui ketika alat-alat mesin suatu pabrik itu dipelihara secara berkala, kemungkinan penggunaan dari mesin itu akan lebih lama sehingga dampak-dampak negatif dapat semakin dikurangi kepada masyarakat. Dan selanjutnya adalah kerusakan jalan. Seperti yang telah dijelaskan oleh Ibu tadi, telah dilakukan pembatasan jarak antara truk ketika membawa alat-alat dari pabrik. Kemudian solusi yang kami tawarkan adalah melakukan pengawasan terhadap muatan truk. Maksud kami di sini adalah ketika sebuah truk mengangkut material,
mungkin dapat diperhatikan dari jumlahnya atau kapasitas dari truk tersebut, apakah masih memenuhi standar operasi dari truk tersebut atau tidak. Kemudian penggunaan jalan secara berkala, di mana maksudkan di sini adalah mungkin truknya dapat berjalan ketika tidak pada jam sibuk, mungkin pada malam hari agar tidak mengganggu masyarakat ketika sedang beraktivitas atau menyebabkan debu-debu ketika truk-truk tersebut lewat. Kemudian yang selanjutnya adalah berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk melakukan pembangunan jalan. Berikut yang sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh Pur. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait tentang isu pada limbah. Nah, mungkin hal ini kami sampaikan sebagai saran saja seperti itu, ataupun kami juga masih kurang informasi apakah sistem ini sudah dilaksanakan atau tidak. Tapi yang bisa kami berikan adalah yang pertama melakukan biofiltrasi, di mana sistem ini dilakukan dengan melakukan penyaringan terhadap limbah yang sudah dihasilkan, sehingga ketika pun air ini atau limbah ini disebar ataupun dibuang seperti itu tidak memberikan efek yang lebih besar kepada masyarakat. Yang kemudian yang menjadi isu yang paling hype pada kesempatan ini yaitu tentang sengketa tanah. Seperti yang kita ketahui bahwa sengketa tanah yang terjadi pada waktu-waktu yang kemarin menyebabkan beberapa hal negatif, seperti di mana masyarakat mungkin mengalami luka-luka dan lain sebagainya, dan pihak TPL juga mengalami berbagai kerugian. Pada dasarnya kami juga dalam menanggapi hal ini seperti bingung seperti itu. Kami juga menganggap apa sebenarnya yang terjadi, masalah apa yang terjadi. Jadi menurut kami hal ini perlu dilakukannya sosialisasi dalam artian kita tidak hanya sekedar TPL itu seperti ini, tapi dalam kegiatan-kegiatan tertentu mungkin seperti kegiatan ini bisa dari Bapak Ibu dari pihak TPL mungkin memberikan kegiatan kepada masyarakat, memperkenalkan tidak hanya terkait tentang apa yang dikerjakan TPL, tapi sebenarnya dampaknya ke masyarakat itu apa. Karena pada dasarnya mereka tidak tahu, mereka langsung memberikan isu negatif karena mereka hanya menerima isu-isu dari luar saja. Mereka hanya, apalagi terutama orang tua paling sensitif ketika diberikan X itu seperti ini, B itu seperti ini, sehingga kami pun yang sekarang ini mungkin yang sekarang lagi di rumah ini merujuk kepada kami, mungkin Bapak Ibu sulit untuk menjelaskan sebenarnya apa yang terjadi seperti itu. Jadi kami berharap sekiranya terkait tentang isu lingkungan ataupun isu sengketa tanah ini, seperti yang sudah tadi Ibu sampaikan juga, banyak hal ternyata yang kami tidak tahu, bahwa TPL itu sudah memberikan kontribusi juga, tidak hanya bekerja untuk memberikan keuntungan kepada perusahaan, tapi juga memperhatikan masyarakat seperti itu. Jadi mungkin pada zaman sekarang ini kan kita sudah paling aktif gitu menggunakan internet. Mungkin Bapak Ibu, kami memberikan saran mungkin bisa saja dibuat website atau Instagram atau sosial media apapun yang lebih mudah diakses oleh masyarakat, supaya mereka lebih mengenal lagi, ternyata TPL seperti ini, ternyata ini seperti itu. Jadi terkadang dalam suatu hubungan atau dalam suatu organisasi, kesalahan terbesar itu kemunculan masalah itu terjadi karena adanya miskomunikasi. Jadi mungkin pihak dari masyarakat juga mungkin kurang mengetahui mendalam sebenarnya apa sih yang terjadi. Mereka hanya sekedar mendengarkan, ya udah tinggal menyerap tanpa menyaring dan tanpa melihat apa sebenarnya yang terjadi seperti itu. Jadi seperti yang kita tahu bahwa kami mempunyai filosofi di mana no pain no gain, di mana ketika tidak ada masalah berarti tidak ada yang perlu diselesaikan, dan itu merupakan suatu kerugian. Tapi ketika kita mempunyai masalah, kita mempunyai suatu hal yang mungkin ternyata ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa ternyata TPL itu adalah sesuatu hal yang bisa dimanfaatkan atau memberikan dampak yang besar bagi masyarakat. Mungkin seperti itu yang bisa kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Ya, Bu Ramidah, apa nih program Pelangi? Ya, program Pelangi itu merupakan salah satu program unggulan Bapak Bestari di bidang pendidikan, di mana kami memberikan beasiswa buat mahasiswa dari tingkat semester 2 untuk universitas tertentu, yang merupakan kerjasama dengan beberapa organisasi. Salah satunya adalah kerjasama dengan ITDEL dan juga Tanoto Foundation dan TPL. Jadi kami setiap tahunnya akan membantu 20 siswa untuk mendapatkan beasiswa dari TPL. Nah, ini kerjasama ini berlanjut selama 5 tahun, tetapi melihat dari hasil seleksi
apakah setiap tahun itu 20 orang tersebut lulus atau tidak. Nah, selain itu kita juga mendukung kegiatan anak-anak yang masuk SMA Unggul DEL supaya anak-anak tersebut bisa mendapatkan beasiswa dari TPL. Kita menyebutnya program pelangi. Oh, itu program pelangi ya. Bu, ada kriterianya nggak untuk mendapatkan beasiswa ini atau apa namanya program ini? Nah, beasiswa ini kita umumkan biasanya atau langsung bekerja sama dengan DEL, di mana DEL menginformasikan anak-anak yang berada di wilayah operasional TPL. Jadi kita sebutkan kabupaten-kabupatennya. Setelah itu kami akan melakukan seleksi ke rumahnya untuk memastikan kondisi ekonominya. Dan kita lakukan wawancara untuk memastikan motivasi si anak, bagaimana kemampuan dia selama ini dalam melakukan kegiatan sosial dan kemasyarakatannya, dan juga bagaimana pendidikannya selama ini. Berarti yang diperhatikan akademik dan juga latar belakang ekonomi juga ya? Ya, salah satunya itu. Bu, ini mulai tahun berapa berjalan? Untuk program pelangi ini sudah kita lakukan sejak 2018, berlanjut sampai sekarang. Kedepannya kami mengharapkan ini tetap kita lanjutkan. Moga-moga semakin banyak anak yang kita bantu sesuai dengan dana CDCS yang dimiliki oleh TPL. Oke, selain beasiswa apa aja yang didapat mereka, Bu? Mereka full mendapatkan bantuan dari biaya kuliah dan juga biaya operasional mereka. Dan juga ada kegiatan-kegiatan seperti ini yang kami lakukan untuk penguatan kapasitas dan membuat mereka menjadi bagian dari TPL karena mereka merupakan duta-duta dari TPL. Berarti selain di kampus belajar ada juga pelatihan-pelatihan ya diberikan TPL? Betul, kami melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini secara berkala karena kemarin tahun lalu sempat tertunda karena situasi COVID. Nah, sekarang ini kita coba lakukan sesuai dengan kondisi yang ada. Ya, apa pesan Ibu terhadap mereka yang mengikuti program ini? Pesan saya adalah belajar itu sebenarnya bisa di mana saja. Nah, kalau kita bisa mengakses banyak ilmu dengan kondisi bagaimanapun, saya yakin mereka akan menjadi pemimpin masa depan. Tetapi tetap mengingat sumber yang membuat mereka bisa mengakses dari mana, karena sering sekali orang mendapatkan bantuan dari TPL, tapi meludah lagi ke TPL, tidak mengucapkan terima kasih dan malah menjadi orang yang memusuhi TPL. Jadi mari kita hargai apa yang sudah diberikan oleh orang-orang di sekitar kita dan menjadi duta untuk menyampaikan terima kasih ke publik. Oke, terima kasih Bu, sukses selalu buat Bapak Lestari.